Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu laporan keuangan. Dan kita akan membahas jurnal penutup perusahaan jasa. Tujuan pembelajaran dari pembahasan materi jurnal penutup adalah yang pertama, agar kalian bisa menjelaskan apa definisi dari jurnal penutup. Ya, kita tahu dulu apa definisinya. Setelah itu, kalian bisa menentukan akun-akun apa saja yang harus dibuat jurnal penutup. Mengapa demikian? Karena tidak semua akun itu harus dibuat jurnal penutup. Jadi hanya ada 4 bagian saja yang akan masuk ke dalam jurnal penutup. Jadi lebih mudah ya. Kemudian tujuan yang ketiga adalah agar kalian bisa membuat jurnal penutupnya. Jadi setelah kalian tahu definisinya, kemudian tahu akun-akun apa saja yang harus dibuat jurnal penutup, setelah itu kalian bisa membuat jurnal penutupnya. Oke, ini lebih simple ya, materinya insya Allah lebih mudah. Nah, jurnal penutup ini dibuatnya berdasarkan dari data neraca saldo penyesuaian. Di mana neraca saldo penyesuaian? Nah, neraca saldo penyesuaian ini adanya di kertas kerja. Di mana prosesnya itu adalah proses sebelum dibuatnya laporan keuangan. Atau di kertas kerja disebutnya juga dengan neraca saldo disesuaikan. Di mana ada data awal di neraca saldo, data perubahan adanya di jurnal penyesuaian, dan data akhir adanya di neraca saldo disesuaikan. Data akhir ini yang ada di neraca saldo disesuaikan yang akan masuk ke dalam jurnal penutup. Tapi tidak semuanya, hanya ada 4 saja. Apa saja itu? Oke, kita lanjutkan di slide berikutnya. Ibu ingatkan kembali pembahasan siklus akuntansi perusahaan jasa bermula dari bukti transaksi ya yang sudah Ibu bahas sebelumnya, ada tunai dan ada kredit. Kemudian kita melaksanakan pembuatan jurnal umum, buku besar, neraca saldo. Dilanjutkan dengan membuat jurnal penyesuaian untuk melihat adanya data perubahan, kertas kerja. Nah, ini juga kertas kerja ini sebagai bahan untuk membuat laporan keuangan dan bahan untuk membuat jurnal penutup. Oke, kita berada di sini ya. Satu lagi materi terakhir, ini tidak apa-apa, tidak harus dibahas saat ini. Bisa nanti dilanjutkan pada saat kalian di kelas 12. Oke, kita akan melihat definisi dari jurnal penutup. Jurnal penutup definisinya adalah jurnal untuk mengenolkan akun-akun nominal sehingga di akhir periode yang tersisa adalah akun real saja. Oke, pertanyaannya adalah apa sih bedanya antara akun real dengan akun nominal? Ya, jadi ini berkaitan dengan materi sebelumnya sebelum jurnal penutup yaitu laporan keuangan. Di mana akun nominal ini adalah akun-akun yang pada saat di akhir periode atau pada saat dibuat di dalam laporan keuangan, posisinya berada di laporan laba rugi. Apa itu? Akun yang masuk ke dalam laba rugi? Ya, pendapatan dan beban. Kemudian, untuk akun-akun real adalah akun yang pada saat di periode akhir atau saat dibuat laporan keuangan, akun tersebut berada di neraca. Masih ingat akun-akun apa saja yang masuk ke dalam neraca? Ya, harta, utang, dan modal. Oke, bagaimana prosedurnya untuk membuat jurnal penutup? Prosedurnya adalah kita saldo normalnya. Bagaimana contohnya? Nanti kita akan bahas ya. Nah, ini contohnya begini.
Pendapatan saldo normal atau posisi ketika dia bertambah itu adanya di kredit. Kalian masih ingat dengan PUMK atau PUMK? Ya, jadi PUMK, pendapatan utang modal saldo normal atau saat ia bertambah berada di kredit. Maka saat kita membuat jurnal penutup, posisinya dibalik. Jadi tidak lagi ada di kredit, tapi adanya di debit. Atau kalian masih ingat dengan HBD? Harta beban bertambah di debit. Maka ketika beban yang masuk ke dalam akun nominal akan kita buat jurnal penutup, maka posisinya dibalik menjadi posisi kredit. Nah, nanti setelah selesai dibuat jurnal penutup, maka nanti ada namanya neraca saldo setelah penutupan. Memang neraca saldo setelah penutupan tidak kita bahas secara mendetail, tapi minimal kalian akan tahu. Ketika posisinya dibalik, contoh begini, pendapatan di saldonya ada 500.000 kredit. Kemudian dengan adanya jurnal penutup, posisinya di bawahnya ya, di tanggal berikutnya debit 500.000. Maka saldonya menjadi berapa? Ya, akan menjadi 0. Sehingga nantinya akun-akun yang ada di neraca saldo setelah penutupan hanya ada akun real saja. Harta, utang, dan modal. Kemana pendapatan dan beban? Semuanya akan menjadi 0. Inilah akun-akun yang dibuat di dalam jurnal penutup. Apa saja akun-akunnya? Nah, yang pertama adalah PN. PN ini adalah pendapatan. Berikutnya adalah B. B ini adalah beban. Kemudian PV. PV ini adalah prive atau prive, disebut juga pengambilan pribadi. Dan yang terakhir adalah LR, laba atau rugi. Jadi, akun-akun yang dibuat dalam jurnal penutup ada 4, yaitu pendapatan, kemudian beban, kemudian prive, dan laba atau rugi. Kalau disingkat PNB, PV, LR. Pendapatan, beban, prive, laba atau rugi. Bagaimana cara membuat jurnal penutupnya? Kita akan membuat jurnal penutup untuk menutup pendapatan. Caranya kita lihat dari sumber dari jurnal penutup, yaitu kertas kerja, bagian neraca ya. Jadi kita lihat akun pendapatannya saja, di mana di sini ada pendapatan jasa sebesar 250.000 di kredit dan pendapatan bagi hasil sebesar 20.000 di kredit. Ya, jurnal penutupnya seperti apa? Nah, inilah bentuk jurnal penutup, sama seperti membuat jurnal penyesuaian ataupun jurnal umum. Ada tanggalnya, tahun, bulan, kemudian tanggal, akun, ref, debit, dan kredit. Nah, tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa prosedur dalam membuat jurnal penutup adalah membalikan posisinya. Posisi saldo normalnya atau bertambahnya di kredit, maka di jurnal penutup posisinya ada di debit. Jadi, pendapatan jasanya tadinya kredit, kita pindahkan ke debit, pendapatan bagi hasilnya pun sama, dan angkanya pun sama. Kemudian apa yang ada di kreditnya? Di kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi disebut juga dengan akun pembantu di dalam jurnal penutup. Ya, jadi karena pendapatan ini adalah bagian dari penghitungan atau bagian dari komponen laba rugi, maka akun pembantunya adalah ikhtisar laba rugi. Berapa angka di ikhtisarnya? Adalah jumlah total dari pendapatannya. 250.000 tambah 20.000 menjadi 270.000. Oke, sampai di sini paham ya? Berikutnya kita akan
menutup beban. Ya, jadi akun yang kedua setelah pendapatan yang harus masuk ke dalam jurnal penutup adalah beban. Sama, kita cek dulu sumbernya. Sumbernya yaitu neraca saldo penyesuaian atau neraca saldo di. Nah, karena kita akan menutup beban, maka konsentrasi kita di sini ya, di beban. Semua akun beban, tidak cuma satu ya. Beban saldo normalnya atau posisi kalau dia bertambah adanya di debit. Maka di jurnal penutupnya posisinya kita balik. Posisinya menjadi di kredit. Seperti apa jurnal penutupnya? Ayo kita lihat. Nah, seperti ini ya. Jadi, beban ini kita pindahkan semuanya dibalik posisinya dari awalnya debit kemudian menjadi kredit. Pindahkan sesuai dengan angkanya ya. Angkanya sama, tidak ada perubahan. Kemudian, beban ini sama seperti pendapatan. Beban ini adalah bagian dari penghitungan laba rugi. Laba rugi masih ingat cara menghitungnya? Ya, pendapatan dikurangi dengan beban. Sehingga di sini akun pembantu untuk membuat jurnal penutupnya adalah ikhtisar laba rugi. Berapa angkanya? Angkanya ini adalah total dari bebannya. 23.000 ditambah 6.000 ditambah 600 ditambah 400. Totalnya menjadi 30.000. Debit sama dengan kredit. Sama seperti membuat jurnal-jurnal yang lainnya. Selanjutnya kita akan menutup prive. Tadi disingkat PV ya. Sumbernya sama dari kertas kerja bagian neraca saldo setelah penyesuaian atau neraca saldo disesuaikan. Kita lihat di sini privenya adalah 5.000, posisinya debit. Sama, ini juga caranya atau prosedurnya kita balik. Awalnya di debit, adalah di kredit. Bagaimana cara membuatnya? Kita lihat dulu ya. Oke. Nah, prive awalnya di debit. Kemudian ketika kita membuat jurnal penutup, maka posisinya adanya di kredit. Nah, bagaimana dengan akun yang ada di kreditnya? Akun yang di kreditnya tidak lagi ikhtisar laba rugi karena prive ini bukan bagian dari penghitungan laba atau rugi. Tetapi prive ini adalah bagian dari akun yang mengurangi modal. Sehingga akun yang bersama dengan prive ini adalah modal. Angkanya bukan dilihat dari angka modal yang ada di sini, dari 320.000, bukan. Tetapi menyesuaikan dengan angka prive yang ada di kreditnya. Ketika privenya 5.000, maka modal di sini pun sama menjadi 5.000. Tidak mengikuti angka modal yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian. Ingat ya, modal di sini adalah akun pembantu, sehingga bukan akun asli dari sini. Angkanya pun tidak mengambil dari angka nilai modal, tetapi mengikuti nilai privenya. Prive 5.000, maka modalnya pun 5.000. Tahapan terakhir yaitu menutup laba atau rugi. Caranya adalah sama ya, sumbernya kita peroleh dari neraca saldo setelah penyesuaian atau neraca saldo disesuaikan. Tetapi berbeda dengan menutup akun-akun yang sebelumnya, untuk kita lakukan adalah menghitung dulu laba atau rugi perusahaan. Bagaimana caranya? Dengan data yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian, maka kita hitung dulu laba atau ruginya. Atau kita juga bisa melihat laporan laba rugi, itu juga bisa. Tetapi jika tidak ada, maka kita harus menghitung laba atau ruginya dulu. Rumusnya total pendapatan dikurangi total beban. Ini berarti kalau seperti ini, Ibu menggunakan tahapan apa? Single step atau multiple? Ya, single step. Kenapa? Karena Ibu tidak memisahkan antara laba usaha dengan laba di luar usaha. Jadi kita hitung semua pendapatan total pendapatan yaitu pendapatan jasa dan pendapatan bagi hasil dikurangi dengan total beban. Sehingga diperolehlah angkanya positif 240.000.
Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami laba sebesar 240.000. Nah, cara membuat jurnal umumnya seperti ini. Jika laba ya. Laba ini nanti akan berpengaruh terhadap modal. Laba akan menambah modal. Ingat posisi modal kalau bertambah di mana? Ya, kalau modal bertambah posisinya di kredit. PUMK. Pendapatan utang modal bertambah di kredit. Ya, jadi khusus untuk laba rugi prosedurnya agak berbeda dibandingkan 3 akun sebelumnya. Jadi ini tidak dibalik, tetapi mengikuti alur seharusnya. Jika laba ini menambah modal, maka posisi modal adanya di kredit. Dan di sini karena yang kita hitung laba rugi, maka akun pembantunya adalah ikhtisar laba rugi. Angkanya pun sama sebesar nilai laba yang diperoleh yaitu 240.000. Ingat ya, jadi tidak ada akun laba atau akun rugi saja, tapi dia akunnya adalah modal. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau kondisinya rugi? Nah, ini yang terjadi jika rugi ya. Jika rugi 240.000, maka dibalik. Posisi modalnya adanya di debit, ikhtisar laba ruginya adanya di kredit. Debit dan kredit diisi dengan angka ruginya sebesar berapa? Jadi ini ruginya 240.000, maka debit dan kreditnya 240.000. Nah, alhamdulillah sudah selesai proses kita dalam membuat jurnal penutup, mulai dari definisinya, kemudian akun-akun apa saja, yaitu tadi pendapatan, beban, preferred, dan laba atau rugi. Ya, itu saja dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.